yang ada bersama kamu dari nikmat apa aja itu semua dari Allah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Kemudian mensyukuri lagi nikmat setelah mengakui nikmat itu dari Allah, mulut kita menerangkan, menjelaskan alhamdulillah. Terdengar tadi, nampak ada syukur melalui mulut. Nah, syukur yang luas tadi sebagaimana saya sebut tadi berupa penggunaan nikmat tadi, memanfaatkan nikmat tadi, tidak ada sedikit pun ke jalan maksiat. Itu anugerah besar, bersyukur lagi kita banyak. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata ikam hendak menghitung nikmat Allah Ta'ala, kada bakalan bisa. Kau bersyukur itu nikmat Allah Ta'ala. Kemudian ikam kawa bersyukur itu nikmat Tuhan juga, kita bisa bersyukur. Maka begitu kita bersyukur, perlu ada syukur baru lagi untuk mensyukuri nikmat. Jadi kita sepanjang hayat sampai kita mati itu selalu bersyukur selama kita berada di dalam kenikmatan iman dan Islam. Itulah yang kita minta, yang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di Ratibul Haddad itu sampai 7 kali Sidin ma'anwakan, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Di Quran menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai ikam mati kecuali ikam dalam tunduk dan taat kepada Allah, dalam keadaan Islam. Itu syukur. Kemudian kita salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Oleh karena itu, untuk mewujudkan salawat tadi, kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, mari kita membaca salawat 3 kali barang, yaitu salawat kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sudah kita baca salawat. Dan salawat ini tidak dipersyaratkan diterima atau kadanya harus suci, harus ikhlas, harus khusyuk, kada. Asal baca aja dapat sudah. Dapat yang 10. Ujar Nabi, barang siapa membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah Ta'ala kepada hambanya tadi yang berselawat kepada nabinya itu berupa rahmat dan ampunan. Itu yang lupa. Adapun yang ingat itu kada usah dikesah. Ujar Nabi, aku kada tahu lagi. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui balasannya. Itulah salawat. Mudah-mudahan sampai ke mati kita meningkatkan salawat kita kepada Nabi. Artinya dibanyak, mudahan tambah hari tambah banyak salawat kita
bukan justru tambah hari tambah banyak omong, nyembati orang dan lain sebagainya. Baik baca selawat, nyata selamat. Baca selawat sekali dibalas Allah 10 kali, membaca 10 kali 100 kali, membaca 100 kali 1000 kali, membaca 1000 kali. Barang siapa membaca selawat 1000 kali, diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Barang siapa membaca selawat 500 kali, kada bakalan pakir, apalagi miskin, kada bakalan sampai mati. Siapa yang membaca selawat 700 kali, maka selawat itu berfungsi sebagai guru kepada kita. Berkat selawat kita terbimbing, berkat selawat pikiran-pikiran kita yang rusak, batin-batin kita rusak bisa diperbaiki melalui selawat tadi. Berarti amun 1000 yang dibaca termasuk yang 500, yang masuk 700. Berapa selawat itu disuruh memperbanyaknya? Minimal sehari semalam dianggap banyak itu 300 kali. Yang mana selawatnya terserah, yang mana yang panjang, yang pendek, amu hendak hancap, ya kan penting baca, dapat pahala. Setiap kali kita membaca, setiap kali itulah malaikat melapor kepada Nabi. Dari bersamaan, saat bersamaan, kayak apa jar saat bersamaan, kayak apa malaikat melaporkannya itu. Kadu saya bingung-bingung. Kita ingat pemilu tahun kemarin, pilkada pemilihan presiden itu dari seluruh Indonesia ada server raksasa kan di KPU tuh, dalam waktu bersamaan suara bisa masuk. Apalagi ini malaikat, walaupun bentuk nur dari nur malaikat itu bisa melaporkan dan waktu bersamaan, dan itu langsung juga diterima oleh Nabi. Ini salawat dari Haji Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Yusuf, ngaran abah kita setor kepada Nabi, dan Nabi berada selalu di dalam pandangan perhatian Allah dan selalu mengangkat derajat Nabi kita. Sementara pada ketika itu kita masuk di situ dengan nama abah kita, berarti ini bentuk artinya bentuk taat kita juga dengan orang tua kita, menyelamatkan orang tua kita. Kenapa? Nama abah kita, mama kita ada sampai ke Nabi, dan itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pendengar, maha mendengar, yaitu As-Sami'. Nah, salawat itu baru sebagian kecil daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah ta'ala, dapatlah pahala iktikaf. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Was-sidqu fil maqal yuhassinul aqwala. Orang benar di dalam perkataannya, bujur kada berdusta. Dalam perkataannya yuhassinul aqwala, itu pasti akan memelihara segala omongannya. Fal kadhibu ghairu maqbul kalamihi indallah wa indal khalqi. Maka atau adapun berdusta, ya, itu kada diterima perkataannya, ya, artinya kada dapat pahala, kada diterima, nyata sudah kada dapat pahala, nyata yang ada dosa. Karena berdusta itu ummul khaba'ith, induk segala kejelekan. Orang berdagang di pasar bisa aja kada berdusta, payu aja barangnya. Orang bisnis kawa aja kada berdusta, payu barangnya. Nah, jadi kalau sudah berdusta itu kada diterima perkataannya di sisi Allah, kada diterima, dan manusia juga kada katuju orang, dan itu menutup pintu rezeki kita. Kalau orang tahu kita berdusta, maka orang, maksud berdusta itu supaya
banyak dapat keuntungan, padahal itu sangat merugikan. Berarti ada ketidakjujuran. Kalau orang sudah kada tidak jujur, berarti itu menutup keran rezekinya. Kenapa orang tahu kada percaya lagi? Gara-gara yang dipalar, yang di sedikit duit kelihatannya banyak, padahal yang dipalarnya misalnya 10 juta, pintu rezekinya bermiliar-miliar, orang kada mempercayai lagi. Dusta tadi. Nah, dusta ini beranak bercucu. Satu kali berdusta itu akan sambung menyambung. Karena begitu berdusta sekali, perlu membuat dusta yang kedua kali untuk menutupi dusta yang pertama. Ini yang kita latih. Apalagi umur sudah kita bau tanah, nah kita tutup sudah pintu dusta itu. Boleh berdusta, boleh. Kapan kita boleh berdusta? Satu, untuk melindungi keselamatan orang lain. Dua, boleh kita berdusta kalau ada orang bersahabat atau ada orang bertikai, lalu kita berdusta untuk keselamatan berdoa. Si anu tuh menyambat-nyambat ikam, anu inya hendak mana bertemuan ikam, padahal kada ada, inya baik. Ini kayaknya juga supayanya berdamai. Boleh berdusta itu. Boleh juga berdusta dengan bini, tapi bukan waluh bejarang. Berdusta dengan bini kayak apa caranya? Oh, jar bini, ini ulun tukarakan pian baju luar biasa, baju ini larang ulun tukarakan. Dilihat lakinya, tahu ya lakinya bajunya ini memang kada level di lakinya. Iya benar, perasaan bininya bagus. Iya benar, kain gelapung itu ya laki kiapa ujar laki. Nah, mantep benar dalam hati. Laki kada berdusta juga, betauriah ngarannya, mahalabiu. Bagus benar dibanding baju buruk yang ada. Kayak itu kan maksud mantep benar baju ikam nih. Oh iya kok senang benar bininya. Lakinya nih pintar, dipakainya tiap hari. Guring dipakainya, ke masjid kepakainya, ke majelis, ke pasar pakai. Bini ketujuh benar. Alhamdulillah lakiku tuh ketujuh benar sekalinya di baju yang kutukarkan. Padahal maksud laki itu dipakai terus supaya lakas hancur, supaya kada lagi dipakai. Akhirnya bininya ketujuh, tukarkannya lagi 3, lakas jarak. Tukarnya lagi 3. Menyenangkan hati bini boleh, tapi bukan maksud menyenangkan hati bini merugikan dia. Tidak apa-apa. Apalagi orang bisi bini 2. Uja orang kada pendusta jar bini 2. Tunggu dulu hadangi anunya itu, kada kalau dia anu. Nah, dustanya ada aturannya. Takutnya aja Habib Hamid Jakarta. Lihat aja di kitab tuh ada berdusta, tapi berdusta ada aturannya. Nah, tapi kalau berdusta menipu orang, berjual barang, jadi yang biasa berdusta itu minta maaf, yang berjual-jual minta maaf, benernya jangan tersinggung. Mudahan kada, kalau sempian kada berarti jangan tersinggung. Yang melakukan mudahan sadar. Yang menjual cincin, menjual, yang kesimpulannya bubuhan broker ya kan, calo karena sudah barang dari pemilik seadanya, padahal kan ada apa-apa. Kenapa Nabi kita terangkat rezeki beliau luar biasa kan waktu jadi menjualkan barang Sayyidatuna Khadijah. Sidin sempurna, kada berdusta. Sidin menyebutkan modalnya, bahkan disebutkan Sidin terserah ke mana. Orang ketujuh dengan Nabi. Orang berdusta. Anak jadi anggota legislatif kada usah muluk-muluk ya, terus terang aja, aku kada wanita dusta, tapi insya Allah akan kupenuhi. Tapi kan kita menghitung juga kemampuan kita ya, jangan berdusta. Imbah jadi dusta cocok juga tukang pilih, karena berharap benar di situ. Ada orang memilihnya supaya untuk kemajuan daerah kita bersama, bukan untuk duit kita pribadi ditambah melalui calon-calon itu tadi. Kenapa utak dunia terus itu. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah taala, wala talbisul haqqo bil batil,
janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu la tukhliqus sidqa bil kadhibi, jangan kau campur kebenaran itu dengan dusta. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian para ahli hikmah, yaitu para aulia, al kharasu khairum minal kadhibi wa sidqul lisan awwalus sa'adah. Dan benarnya lisan kita itu, muntung kita bujur, itu awal daripada kebahagiaan. Begitu kita benar cara kita berbicara karena membunguli orang, itu awal daripada kebahagiaan. Artinya jangan kita berselindung dari perkataan kita untuk mengambil keuntungan dengan berdusta. Wa qala ba'dul balgha as-sadiqu musanul khalilin wal kadhibu muhanu dzalilin. Orang benar itu dipelihara, kekasih yang dipelihara, dan orang pendusta itu adalah kalau orang benar itu sahabatnya kebenaran tadi yang memelihara benar. Wal kadzibu, orang yang berdusta itu muhanun zalilun, ya, yang hina lagi hina dina, orang berdusta itu. Kemudian wal masyurah fil umuri tuhassinul ara, bermusyawarah di dalam urusan itu memelihara pendapat, memelihara urusan, memelihara perkara yang sedang kita bahas. Jadi dikomunikasikan. Ada permasalahan-permasalahan, jangan memutuskan sorongan. Kalau itu masalah penting, kio para tetua kampung cendikiawan, nah kayak apa ini anunya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, kita bukan ahli kesehatan, kio pakar kesehatan. Nah ini kayak apa anunya yang berhubungan dengan masalah agama, kio beberapa ulama yang penting masalah agama, masalah masjid, ada polemik hukum misalnya. Nah termasuk masalah jangan diikuti satu ulama aja. Kalau ada agak aneh-aneh pendapatnya, panggil ulama yang lain, yang ulama akhirat. Dipanggil, misalnya ada ulama masjid ditutup atau pemerintah berfatwa tutup masjid Jumat karena corona, panggil ulama sampai batas mana daruratnya itu, panggil pakar kesehatan yang ika maksud antu kayak apa anunya, kan komunikasi. Ulama kada kau jauh memutuskan corona itu sampai batas mana yang bisa mencelakai orang kalau masjid dibuka. Gini Pak, kira-kira juga kada kau dipakai, mesti ada. Nah kayak itu hanya bisa diputuskan. Kok tiba-tiba malu akan memutuskan ini sampai tingkat darurat, sampai mana batas kaidah hukum yang bisa menyatakan sampai bahwa masjid itu mesti ditutup, sembahyang Jumat ditutup. Nah itu lihat dulu. Hanya diputuskan musyawarah di antara ulama, jangan ente aja memberi pendapat seorang. Lembaganya bukan lembaga, itu pribadi ngarannya, mau pang mesti dipanggil para ulama. Masjid disuruh nutup kayak apa, pasar buka, mall buka, tempat maksiat buka, sementara orang ke masjid basuh cuci tangan lebih lagi dari cuci tangan, cuci mulut, cuci batis, cuci batin, bersih, mandi apa segala. Mana kau orang masuk masjid kalau kada baudu, mesti baudu sembahyang. Dan ujar Nabi, barang siapa berudu maka kada bakalan kena musibah apa-apa. Selesai, jagakan masjid tempat beribadah. Kecuali nyata-nyata begitu masuk masjid pasti mati, pasti bahaya, dan situ corona bahadangan. Hanya mudah-mudahan kada lagi digaung-gaungkan, corona sudah hilang, dianuakan lagi dosa ganal ikam. Tunggu aja menyakiti hamba Allah Ta'ala.
Nah itu maka perlu musyawarah. Ayat tadbiratu fal masyurah sababun najati min sihamil zulmi. Ya Allah, musyawarah itu sebab keberhasilan daripada apa itu bahagian orang zalim tuh kayak pengertiannya itu ya. Pokoknya musyawarah itu memelihara urusan tadi selamat kalau musyawarah. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam naqol, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masyurah isnun minan nadamah wa amanun minal malamah. Orang musyawarah itu terpelihara daripada penyesalan, kada bakalan menyesal kalau sudah orang musyawarah, dan aman daripada dicela orang karena disalahkan orang. Sudah musyawarah sama-sama keputusan, kada mungkin, dan umatku kada mungkin berkumpul itu untuk yang salah. Wa qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abu Thalib berkata, Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, ni'mal mawaziri al musyawaratu wa bi'sal isti'dadi al istibdadu wal masyurah bisukuni syini wa fathil wawi, bisukuni syini sukun mas wa fathul waw maswurah fathul waw wa dhammishin wa sukunil waw, bisa juga dhammasin wa masyurah. Jadi masyurah atau maswurah itu bacanya aja. Wal maqalatus saminah asyarah, maqalah yang ke-18. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala Nabi alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, inna fi jami'il mali khamsata asya'a, sesungguhnya di dalam kita mengumpulkan harta itu ada lima sifat yang tercela, sifat yang kada baik daripada dampak daripada orang yang mengumpulkan harta. Orang yang sibuk mengumpulkan harta ada 5. Pertama, al-ana az-zillu wa usul masyaqqah, orang mengumpulkan harta itu uyuh. Itu artinya yang jeleknya ada uyuh kalau untuk mendapatkan harta, itu satu. Yang fi jam'ihi, mengumpulkan harta. Yang kedua, wasyughla an zikrillah ta'ala bi islahihi. Yang kedua, sibuk kada lagi zikir kepada Allah karena ya memperbaiki diri bagaimana supaya harta itu terkumpul. Jadi sibuk mengumpulkan harta, Allah Ta'ala kada ingat lagi awan Allah Ta'ala. Jadi pertama uyuh, mana capek. Yang kedua kurang mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal khaufu min salibihi. Yang ketiga, khawatir benar kalau dirampok orang atau dicuri orang. Wasarikihi, ya, dirampok orang atau dicuri orang. Kemudian wahtimalismil bakhil li nafsihi, bisa orang banyak harta itu bisa mendapat predikat bakhil, kikir, itu predikat yang kada baik. Wa mufaraqatal salihina min ajlihi, bisa gara-gara harta, bisa gara-gara harta kita berpisah, tidak sering bertemu dengan orang-orang soleh gara-gara mengumpulkan harta. Nah kalau kayak itu apakah kita disuruh meninggalkan mencari duit? Jangan. Maksudnya jangan semata-mata duit aja terus. Bukan dilarang mencari duit. Orang Islam kan boleh miskin,
Mana kawa masjid ini terbangun kalau kada orang sugih. Sempian kumpul aja duitnya nak dipugar masjid inilah, nak dipugar dengan lebih indah lagi. Seanuan nih suruh berkumpul duit 2 jutaan aja, mampulah 2 juta satu rumah, belum tentu 2 juta itu andai kata satu perumahan ini 2 juta seorang mengumpulkan, iya kada kawat terbangun duit itu. Jadi siapa yang dianuakan? Orang sugih. Mesti ada orang sugih, maka dia perlu mengumpulkan harta. Tapi mengumpulkan hartanya dalam rangka mengumpulkan harta yang satu tadi, artinya kalau uyuh nyata sudah itu. Nah yang kedua tadi, jangan lupa artinya gara-gara harta lalu kada sembahyang lagi, gara-gara harta kada bersalawat kada apa, bujur-bujur otaknya di harta aja, apa yang dibawa kan gila ngarannya, gila, rugi benar itu. Lalu dengan ini mengumpulkan harta tadi, sibuk dari zikir Allah Ta'ala, kada ingat lagi dengan Allah Ta'ala, maka harta itu dianggapnya mulia benar. Orang sampai-sampai kalau orang sugih datang disambutnya sampai pintu, karenanya menganggap harta itu penting kan benar. Kalau orang miskin nya duduk aja silakan masuk ya, kayak itu aja muha kada tapi baik. Orang sugih dia silakan masuk ya, orang sugih ke depan situ padahal sama Nah itu kenapa inya sudah harta tadi, lupa daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya disembuhkan, dilarang mencari harta. Terus khawatir benar, khawatir kalau dicuntan orang, khawatir. Nah itu salah. Supaya jangan dicuntan orang, berzakat. Supaya jangan tapi kata tuh khawatir tadi disedekahkan. Harta kita kan bisi rumah, kalau kita punya aset kira-kira banyak yang dibariakan ke banyak yang disimpan, tentu terlalu banyak bedanya yang kita simpan, bahkan itu yang kita jadikan rumah kita miliaran harganya, yang kita belanjakan apa sebenarnya itu lain rumah kita itu. Sebab kalau kita mati kada kita bawa, yang mana kita bawa, yang nyata kita bariakan. Nah sekarang timbul pertanyaan, berapa persen yang kita bariakan sudah untuk sanggup kita di kuburan, dan itu pasti kita mati. Berapa persen sudah? Nah itu maka disuruh. Maka supaya jangan dapat menyandang predikat bakhil tadi, lalu harta tadi dibelanjakan, lalu jadi kekasih Tuhan, berarti orang banyak harta itu peluangnya untuk jadi orang baik sangat besar sekali. Begitunya mengeluarkan hartanya, selamat namanya. Dan itu untuk inya juga sebujurnya di akhirat kena. Dan itu sulit kalau kada dilatih. Apalagi gara harta berpisah dengan orang soleh maginnya Nah kemudian wa fi tafriqihi, di dalam memisah atau menggunakan harta tadi ya, menjalankan harta di jalan kebaikan. Harta tadi itu ada 4 sesuatu daripada sifat yang terpuji. Memisah harta tadi untuk menjalankannya di jalan kebaikan. Rahatan nafsi ail badan min ta'abi talabihi, yaitu bisa istirahat badan kita daripada orang yang mati-matian banting tulang siang malam mencari harta. Pagi ketemu pagi, harta terus putar di sembahyang kada, apa kada. Tapi kalau orang sudah istirahat mencari harta tapi untuk beribadah, kalau istirahat kada mencari, kada beribadah juga, maginnya 2 kali rugi, bungol ngarannya. Artinya istirahat ini beribadah. Maksud istirahat ini memfokuskan diri, cari harta, ada waktunya untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, itu yang kita bawa. Mau harta terus kada tuntung sampai bego situ kumpulkan, sampai bego sabatas mana. Wah ini ada orang yang sampai ulun lihat di ulun cari orang terkaya di dunia itu sampai 1.600 triliun. Bayangkan pian 1.600 triliun
orang yang memiliki satu orang aja hartanya itu sampai bego, iya mati juga kalau sampai bego cari harta sampai 1.600 triliun. Makanya mereka dermawan benar, belum tentu hanya memberikan 1 triliun aja, masih banyak orang miskin, orang yang pas-pasan duitnya pas-pasan 1 juta, dibaginya 2, gasan sedekah 500, gasaninya sekeluargaan 500, terbanyak itu daripada yang bisi. Memang banyak penganu triliun itu, 1.600 sekian triliun. 1 triliun itu aja kalau kita ada bisi duit 1 triliun, kita menghayal sedikit, itu kalau dibelanjakan selama 20 tahun, misalnya umur ulun kan 55, 20 tahun ke depan itu 120 juta sehari membelanjakan duit kalau 20 tahun. Kalau 40 tahun itu membelanjakannya 40, anggaplah 40 tahun itu 60 juta sehari membelanjakan duit itu. Bayangkan pian 60 juta membelanjakan nanya aja nyata mau ulun bisi duit 1 triliun itu pasti ulun nambah bini lagi, nyata benar tuh. Itu mahayalnya. Nah, banyak kalau duit itu dibelanjakan. Kan masih banyak sisanya. Ini bisi duit bertriliun kada pernah membantu masjid, kada pernah membantu keluarga banyak yang kada ditolonginya. Ini orang buntat ngaranya, bungul benar bisi duit banyak. Jangan sarik lah orang umum aja, kita kada nyinggung orang, kada bungul kalau tuh. Kenapa bungul? Ikam kada mencintai harta kan. Kalau orang bujur-bujur mencintai hartanya, kayak apa caranya? Inya bawa mati. Nang kayak apa cara mau bawa mati? Titipkan lawan ding sanak yang susah, dititipkan dengan saudara abah kita, paman kita, saudara mama kita yang susah, diberikan, dititipkan, hanya kita ambil di akhirat. Jangan ditinggal di dunia. Maksud ditinggal di dunia kada dibelanjakan, apalagi umur sudah bau tanah di atas 50 tahun, sedang sudah kelebihan harta itu dibagiakan. Berpenyakit kalau orang kalau orang mau mengeluarkan harta itu sama dengan orang makan terus tapi kada pernah dikeluarkan. Penyakit itu sama seperti orang punya rumah tapi kada ada lubang anginnya keluar. AC kada ada, ini kan AC melalui AC. Penyakit itu. Jadi mengeluarkan itu, iya bersedekah tadi. Aku sudah berzakat, itu mengeluarkan hak orang itu. Zakat itu masih itu hanya mengeluarkan hak orang lain. Masih kedudukan ikan masih orang bakhil. Orang bakhil musuh Allah Ta'ala. Dan itu manusia kada senang dan Tuhan kada senang. Setan yang senang. Terus orang yang memisah harta tadi kada ada di hatinya wal faragha li dzikrillah, maka orang itu akan lapang, ya, ada tersedia waktu lowong, selalu lowong untuk zikir kepada Allah. Jadi bujur-bujur sini zikir kepada Allah, min hibzihi. Terus wal amnu, dan itu aman orang tadi yang harta tadi kada ada di batinnya, banyak harta tapi dibelanjakannya, diwariakannya. Amnu min salibihi wasariqihi, aman daripada orang yang mengambilnya dan pencurinya, yang perampok daripada dan pencuri. Wal akhidhu al mahruz bihafizi aw makanin bila syubhatin. Jadi satu saat di kampung itu, di satu kampung orang miskin kada bisa apa-apa, hendak parak mengomel, ya, malam lampu mati, kada ada bisa apa-apa, kehabisan minyak. Pas pada saat malam itu, ini aja seorangan yang selamat, yang lain dirampok orang beratan. Nah itu kalau membuktikan bahwa harta itu bisa menyenangkan kita, membahagiakan kita. Kada, cuma kita sulit bahagia kalau kada bisi harta. Tapi harta bukan yang utama, ya kan? Yang bisa menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita, iman kita yang bujur.
kesehatan yang sempurna, itu yang kekayaan kita yang tiada taranya. Harta nomor 3 itu nikmat Tuhan juga, cuma bukan satu-satunya. Jangan sampai kita bersandar dengan harta, tapi kita kadang dilarang, bahkan fardu ala fardin, wajib di atas wajib ketika kita mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kita, wajib kita mencari. Jangan sampai kita jadi orang susah, karena kalau kita jadi susah itu bisa nyerempet mengalihkan orang lain, membebani pikiran orang lain, susahan kita. Nah, maka perlu sugih, tapi sugih jangan pelit. Ini pelit benar sugihnya, bujur-bujur pelit. Orang makan 2 laki bini, bininya pemurah, lakinya pelit. Begitu ada orang di muka pagarnya tutup pagar tuh, ujar lakinya, siapa itu? Ujar bininya, ada orang minta cepat bininya mengambil ayam yang sebagian ayam yang dimakan bersama, permisilah ulun bari itu, bagian ulun bari. Lakinya kan pelit, dibarinya pengemis itu. Begitu membari pengemis itu, sarik banar lakinya ini karena pelit, marah banar, marahnya berkepanjangan sehingga terjadi perceraian dengan laki. Rupanya kada cocok tapi ini kisah ini bukan memberikan memberikan gambaran dengan perbedaan yang itu, laki pelit, bini pemurah. Lalu dari kisah ini disuruh bercerai, kada kita mengambil pelitnya di sinilah, bukan untuk kisah bercerai ini, kada. Jadi lakinya tuh pelit, memang ada laki-laki pelit kan, dan laki-laki pelit itu kada bagus. Ujar Sayyidina Ali, ada yang baik untuk perempuan tapi kada baik untuk laki-laki. Yang mana pelit? Pelit itu baik untuk perempuan dalam pengertian ia bisa menghemat. Perempuan wajar kalau menghemat, tapi kalau laki-laki menghemat kada bagus. Ada lagi yang baik bagi laki-laki tapi kada baik bagi perempuan. Pemberani itu baik bagi laki-laki, untuk bebinian pemberani itu kurang bagus. Kenapa? Kalau bebinian wani rancak keluar rumah, lelakian baiknya banyak, nah, itu bagus. Kalau pelit tadi bebinian bagus, pelit laki-laki harus pemurah. Kenapa? Kalau bebinian kada pelit, wah itu napa itu yang ketujuh belanja itu habis kredit itu gelangnya masih gantinya lagi apa, bebinian bahaya itu kalau kada bisa menghemat. Tapi bukan dibedakan antara menghemat dengan pelit tadi, dan pengertian menghemat pengertiannya. Lalu ini lakinya bujur-bujur medit pelit, engken berajut 12. Begitu bininya monjok makanan tadi keluar, hamuk lakinya, terjadilah perkelahian sampai cerai dengan lakinya. Cerai akhirnya cerai, keluar masa iddahnya, kawin dengan pengemis tadi itu kawin. Dengan pengemis tadi kawin, sugih akhirnya berdua, cocok, sama-sama pemurah. Begitunya makan, kejadian yang sama. Ada orang ngemis di muka rumah, ujar lakinya, datangilah kasih. Lakinya ini kan pemurah, datang begitu bininya monjuk makanan ke ini, nangis. Bininya yang ini dengan laki yang anyar nangis. Perempuan itu sekali, kenapa ikam nangis? Itu lakiku yang bahari, bergantian jadi miskin. Jadi orang orang pelit tuh kada bakalan makanya disarankan oleh dulu guru Padang, guru Seman ada bagian, amun makan ada orang sugih tuh, orang sugih yang pelit jangan tapi banyak, menggelapi hati. Bujur juga setelah dipikir-pikir, kalau kita banyak makan di wadah orang pelit inya keberatan. Tapi kalau orang pemurah banyaki makan, itu jadi penerang hati. Orang pemurah di tempat wali, di tempat ulama, yang ulama akhirat, ulama yang bujur cara memperoleh duitnya, kadang membunguli orang soleh banyak aja makan, ketujuh siden itu dibanyaki makan, kada sarik siden. Nah tapi kalau orang pelit, inya
dijagainya berapa sudah tuh dihitunginya. Bahkan orang pelit itu ada orang pelit di Ihya Ulumuddin itu dikisahkan saking pelitnya orang itu, saking pelitnya inya kada pernah nukar daging itu kada pernah, yang dianunya selalu kepala kambing, kepala sapi, jenis-jenis kepala. Kenapa yo? Karena inya saking pelitnya tuh kada mau pembantunya yang memasak di dalam itu memakan dagingnya itu. Kenapa jangan nukar kepala kambing? Sebab kalau nukar kepala kambing ketahuan kalau diambil pembantunya. Kalau daging itu kan bisa diiris, bisa diambilnya kalau itu. Itu saking pelitnya orang itu. Kalau orang pelit itu ada juga kisah, begitunya ke pasar nak nukar iwak, ada undangan jar, malam ini atau siang ini. Karena jadinya nukar iwak tadi karena keundangan saking pelit. Yang paling fatal itu kalau orang pelit itu biasanya penyarikan. Di sebelah rumah orang menyembelih ayam, dua ikung disembelih ayam di sebelah rumah. Kada lawas habis menyembelih itu ke sebelah, inya tahu kena malam habis maghrib ke rumahan jar, baca doa bersalamatan jar. Oh, berarti nya mengambil kesimpulan seorang, berarti ayam yang disembelih dua tadi gasan tetangga terdekat makan ayam malam ini. Ujar si laki yang pelit, kena malam ini ikam memasak nasi setengah mok aja, gasan ikam aja setengah mok, bungul badan setengah mok itu kan bahari kan pakai mok, ikam memasaklah cukup gasan ikam aja, kadusa aku. Kenapa jadinya ada undangan di sebelah jar, minta jar, kan uyah di plastik sedikit, lombok nyaka 7 padas kan, siapa tahu kena di wadah orang tuh ayam kan bakalan, siapa tahu kena kada belombok ngalin cari uyah sudah ada limau jonya ke 7 masa-masa limau ditataknya siap sudah di kantong di plastik itu. Sampai di rumah itu sekali yang keluar wajik. Dalam hatinya mana ayam itu tadi, rupanya tetangganya ini sama meditnya, ujar orang Banjar, banyu di tangan kada titik, sekalian sama meditnya dikeluarkan. Ini di uyah limau jeruk tadi dengan lombok, mana ada hubungannya dengan wajik itu. Lapar kalau makan wajik, bulik ke rumahnya kada ingat lagi nasi dibukanya tertudung habis, kada ingat lagi pesan dengan bininya kan ikam aja. Kenapa makanan habis sesuai dengan pesan pian, gasan ulun aja karena pian di sebelah. Oh iya jar, bini ini cocok juga apa gerang makanannya, abahnya apa makanannya ayam, ujar pian ayam jar bakalan. Kada jar, ayam itu sekalinya gasan ampun rumah aja. Jadi apa makanannya? Wajik. Setengah marah sudah lakinya tuh, mulai sudah pertanyaan istrinya, bininya nih polos, bujur harus. Polos itu kan beda tipis dengan bungol. Jadi ujar bininya wajik lah makanannya. Iwaknya apa? Nah, kan bungol tuh ngarannya. Wajik ditakonakan iwaknya apa? Tahu sudah wajiknya, tak ada iwaknya, sarik lakinya. Ujar bininya wajik, ujar lakinya wajik makanannya. Ujar bininya iwaknya apa? Ujar lakinya menjawab, wajik itu baiwak lah bungol. Nah, itu saya akhirnya sarikinya. Orang penyarikan, orang pelit tuh bahaya. Antik juga. Ini sedikit lagi. Kemudian waqtisabi ismil karim, jadi mengusahakan nama jadi orang kali nafsihi wa musahabatas salihin li firaqihi. Jadi kalau orang kada sibuk lagi di harta, maka dia akan mendapatkan mengusahakan namanya jadi mulia, al-karim, karim untuk dirinya, dan dia akan selalu bersahabat dengan orang-orang soleh karena meninggalkan harta tadi. Kalau kita ketuju dengan harta, gila harta, pelit medit, kada bakalan bertemu dengan ulama yang soleh. Kalaupun bertemu dengan ulama kada beres juga itu.
orang pelit pasti kada ketuju ulama itu, pasti kada ketuju. Kenapa? Musuh Allah Ta'ala. Maka dia akan bertemu dengan orang soleh. Bagaimana nikmatnya bertemu dengan orang soleh? Batin kita terbimbing, agama kita terbimbing, otak kita selamat karena berteman, bersahabat, mujalasah selalu bersama orang-orang soleh. Nah itulah gunanya kita meninggalkan harta tadi ya dari batin kita, diandak di tangan aja. Nah inilah beberapa hal yang berhubungan dengan mengusahakan harta, mencari nafkah, ikhtiar kita lakukan dengan sepenuhnya, perintah mencari harta dengan sepenuhnya. Yang menetapkan adalah Allah, yang memberi Ar-Razzaq adalah Allah. Demikian juga kalau kita jadi guru kah, itu bahkan jadi guru penyarikan. Jadi guru penyarikan kalau kita melajari orang, kita yang berkeinginan supaya orang itu jadi baik, kita bisa sarik kalau orang kada mau. Nah, kalau orang yang bujur-bujur menyerahkan kepada Allah, artinya mengajar orang full dengan kekuatan, dengan semaksimal mungkin memberikan pemahaman, menjelaskan orang masalah dapat atau kadanya orang mau pintar, mau bungul, inya kada sarik. Sebab yang memintarkan dan yang memberi ilmu itu hanya Allah. Kalau nya masih bungul berarti belum dianugerahi Allah, walaupun nya hari-hari menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi tetap ada manfaatnya ketika kita selalu hadir di majelis taklim. Salah satunya adalah yang satu aja dari 1000 manfaat orang yang hadir di majelis taklim, yaitu sekali kita duduk di majelis taklim itu lebih baik daripada lebih baik daripada kita beribadah sholat sunat 1000 rakaat. Itu pian ulun sembahyang sunat 1000 rakaat nengkai pauyuhnya 1000 rakaat kita sembahyang sunat ganal banal. Kalau pahalanya 1000 rakaat itu lebih ganal pahalanya kita hadir beberapa saat di majelis taklim nengkai ini, itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Baru satu itu belum lagi dapat ilmunya, berkah ilmu, belum lagi mengamalkan ilmunya dan lain sebagainya. Inilah dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada guru-guru yang kebetulan ulun membaca Nasaihul Ibad. Ini nasihat untuk para hamba Allah Ta'ala, Syekh Nawawi Al-Bantani. Silahkan juga sampian guru-guru mencek yang ulun baca. Siapa tahu ada walaupun ada beberapa misalnya kalimat-kalimat yang ulun tinggal yang memang kada bisa menterjemahkan, ulun artikan secara global, atau dalam penterjemahan ini menyimpang daripada maksud dari ini, silahkan tagur langsung kirim di situ. Insya Allah ulun senang banget karena ini bukan hanya untuk ulun yang membacakan, nyata untuk ulun, untuk yang mendengar. Karena yang hadir di masjid ini kan tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk mendengar. Supaya mendengar tadi mudahan diantaranya ada juga sangkut-sangkut kawa jadi orang baik, karena ini persiapan gasan dikubur, persiapan gasan mati, gasan ibadah batin kita, ibadah lahir kita melalui keterangan yang ada disampaikan oleh wali Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hajar. Ini orang-orang hebat. Insya Allah ini kitab berberkat, kada ragu-ragu. Berbeda dengan kitab yang kita bikin untuk mengejar poin, untuk jadi profesor, untuk jadi doktor, ya kan? Itu beda. Ada ini orang bujur-bujur menulis itu bukan gasan pembualan untuk disebut dapat gelar dan lain sebagainya. Ulun kada menyalahkan profesor yang itu, kada lah, inilah kada. Artinya kalau ini bujur-bujur murni menulis hadis, menjelaskan hadis itu untuk membantu umat Nabi Muhammad supaya berataan yang membaca itu selamat. Nah inilah para penulis kayak Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten yang di Ma'la. Waktu itu ulun sempat ke Ma'la dengan Guru Udin, ada kuburan tuh berlubang di situ ternyata kejadiannya itu
Syekh Nawawi ini kan di Ma'las itu begitu kubur anunya masih utuh, padahal sudah berapa ratus tahun di zaman Belanda ini sidin kelata. Termasuk Syekh Maliki. Syekh Maliki itu utuh juga anunya ini, tubuhnya ini, karena tanah kada mau memakan ulat kada wani, karena dipeliharakan jasadnya, apalagi rohaninya. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca ini ada perubahan yang signifikan untuk kita, untuk suluk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi kita mau ubah diri kita menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta jangan mencari harta tetap aja kencang, tapi dengan niat untuk membantu kita di akhirat, bukan mencari harta untuk hanya sekadar sebatas menikmati di dunia aja. Batasnya sangat terbatas. Kadusah dulu mati, waktu hidup aja tuh kita kada kawa full menikmati harta. Ayo, kalau sudah pian umur 90 tahun, apa yang bisa dinikmati daripada harta-harta yang ada? Kalau kita kada bujur-bujur menghadap batin kita, raga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang beriman, beda-beda sedikit kita, bukan beda, kita harus berbeda dengan orang kafir, mencari harta untuk mencari dunia, untuk sampai sebatas dunia. Tapi kita orang beriman disuruh ikhtiar mencari harta, tapi harta itu bukan sampai di dunia aja, tapi sampai manfaatnya ke akhirat. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan, mohon ditagur kalau di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan syariat, dengan keterangan-keterangan para ulama kita terdahulu. Kalau nya bujur, ayo sama-sama ulun yang utamanya mengamalkan supaya kita jadi baik. Semua sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menasihati, ulun yang membaca menuruti nasihat sidin, pian yang mendengar juga menurut, sama-sama kita untuk berusaha belajar jadi orang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah astagfirullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.